Tawa mereka menggelegar saat meminta seluruh gajiku. Kau cukup 1 juta untuk popok anakmu, cemooh ibu mertua. Aku diam, tersenyum tipis, lalu menyodorkan amplop tebal. Seketika, wajah sombong mereka berubah pucat pasi, gemetar hebat saat melihat isinya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Sari memandang pantulan dirinya di cermin besar yang tergantung di lobi kantor. Gurat kelelahan samar-samar terlihat di bawah matanya, namun tertutupi oleh bedak tipis dan lipstik warna nude yang memberinya kesan profesional. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta yang cukup ternama, Sari terbiasa dengan tekanan. Target bulanan, klien yang rewel, hingga presentasi mendadak adalah makanan sehari-harinya. Namun, semua lelah itu selalu menguap begitu saja setiap kali ia membuka pintu rumah dan mendengar celoteh Riang Bima, putra sematawayangnya yang baru berusia 2 tahun. Kehidupan rumah tangga Sari sebenarnya bisa dibilang sangat nyaman, setidaknya dari segi finansial. Ia pandai mengatur uang. Sejak sebelum menikah, Sari sudah terbiasa menyisihkan pendapatannya untuk investasi dan tabungan darurat. Saat menikah dengan Bayu, Sari tidak pernah mempermasalahkan gaji suaminya yang jauh lebih kecil. Bayu adalah staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan daerah. Gajinya stabil, tetapi pas-pasan jika harus menanggung gaya hidup di kota besar, apalagi dengan cicilan rumah dan kebutuhan susu Bima yang tidak murah. Bagi Sari, pernikahan adalah tentang kerjasama. Ia yang menutupi kekurangan belanja bulanan, membayar tagihan listrik, air, dan kebutuhan pokok Bima. Sementara gaji Bayu biasanya digunakan untuk bensin, uang pegangan Bayu sendiri, dan sesekali mengajak mereka makan di luar. Sari tidak pernah mengeluh. Asalkan Bayu setia, sayang pada anak, dan mau membantu pekerjaan rumah tangga ringan, Sari sudah cukup bahagia. Sore itu, langit Jakarta terlihat mendung, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Sari sedang membereskan meja kerjanya ketika ponselnya bergetar. Nama, Mas Bayu, muncul di layar. Halo, Mas? Ada apa? Tumben telepon jam segini, aku sebentar lagi pulang kok. Sapa Sari sambil menjepit ponsel di antara telinga dan bahunya. Tangannya sibuk memasukkan laptop ke dalam tas. Di ujung telepon, suara Bayu terdengar ragu-ragu. Ada hening sejenak yang membuat perasaan Sari tiba-tiba tidak enak. Insting seorang istri seringkali tajam. Dek, itu Anu. Bayu tergagap. Ibu barusan telepon. Sari menghentikan gerakannya. Tubuhnya menegang. Telepon dari ibu mertua jarang sekali membawa kabar baik. Biasanya, telepon itu berisi keluhan tentang sakit pinggang yang ujung-ujungnya minta ditransfer uang obat, atau cerita tetangga yang baru beli kulkas baru yang merupakan kode keras agar dibelikan juga. Ibu bilang apa, Mas? Tanya Sari. Nadanya mulai datar. Ibu sama Mbak Rini. Rencananya besok mau ke sini. Mereka mau menginap, jawab Bayu cepat, seolah ingin segera membuang bola panas itu dari mulutnya. Sari menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang mendadak berdenyut. Menginap? Berapa lama? Tumben sekali. Biasanya kan cuma mampir kalau ada acara nikahan saudara di Jakarta. Katanya sih kangen cucu. Dek, mau jenguk Bima. Mereka bilang, mungkin agak lama. Soalnya Mbak Rini juga lagi sumpek di kampung katanya. Kata, agak lama. Itu terngiang di telinga Sari seperti alarm bahaya. Sari tahu betul tabiat mertuanya dan kakak iparnya itu. Ibu mertua adalah tipe orang tua yang merasa bahwa anak laki-laki adalah aset investasi yang harus memberikan imbal hasil seumur hidup. Tidak peduli anaknya sudah menikah atau belum. Sementara Mbak Rini, kakak perempuan Bayu, adalah janda tanpa anak yang gaya hidupnya jauh lebih besar daripada kemampuannya. Mbak Rini terkenal boros, suka pamer di media sosial, dan seringkali memanipulasi ibunya untuk meminta uang pada Bayu. Mas, kamu tahu kan kondisi rumah kita tidak terlalu besar? Kamar tamu itu sekarang kan kita pakai buat gudang mainan Bima dan tempat setrika. Kalau mereka menginap lama,
Mau tidur di mana? Sari mencoba berargumen logis, menahan emosinya agar tidak meledak di telepon. Ya nanti kita bereskan sedikitlah. Dek, kasihan ibu kalau ditolak. Masak sama orang tua sendiri perhitungan. Suara Bayu mulai terdengar memelas. Senjata andalannya setiap kali terpojok. Bukan perhitungan, Mas. Tapi kamu tahu sendiri kebiasaan Mbak Rini. Terakhir kali dia menginap di sini 2 hari saja. Skincare mahalku habis dia pakai tanpa izin. Dan dia minta dibelikan baju ini itu. Sekarang keuangan kita lagi ketat karena bulan depan jatuh tempo asuransi Bima. Tegas Sari. Tolonglah, Dek. Cuma kali ini saja. Ibu sudah di jalan loh. Mereka naik travel. Besok pagi sampai. Aku nggak enak nolak. Takut ibu kualat nanti aku dikutuk jadi anak durhaka. Ujar Bayu dengan nada panik. Sari memejamkan mata. Selalu begitu. Bayu adalah pria yang baik. Tapi dia tidak punya tulang punggung jika berhadapan dengan ibunya. Dia terlalu takut dibilang anak durhaka sampai-sampai mengorbankan kenyamanan istri dan anaknya sendiri. Bayu tidak pernah bisa membuat batasan yang tegas. Ya sudah, kata Sari akhirnya. Menyerah karena nasi sudah menjadi bubur. Mereka sudah di jalan. Tapi aku minta satu hal, Mas. Kamu harus tegas soal uang. Jangan janjikan apa-apa sama ibu atau Mbak Rini tanpa diskusi sama aku. Ingat, tabungan kita itu untuk pendidikan Bima. Iya, janji. Makasih ya sayang, kamu memang istri terbaik. Bayu buru-buru menutup telepon sebelum Sari berubah pikiran. Sari menurunkan ponselnya dan menatap layar yang kini gelap. Hatinya gundah. Alasan, kangen cucu, terdengar sangat palsu di telinganya. Selama 2 tahun Bima lahir, ibu mertua jarang sekali bertanya kabar cucunya lewat video call kecuali ada maunya. Bahkan saat Bima sakit demam tinggi bulan lalu, ibu mertua hanya bilang, makanya jangan dimanja, anak laki itu harus kuat, tanpa ada niat menjenguk. Tiba-tiba firasat buruk menyelimuti hati Sari. Kedatangan mendadak ini pasti bukan sekadar kunjungan rindu. Ada motif ekonomi yang kuat di baliknya. Sari teringat gosip dari sepupu Bayu minggu lalu bahwa Mbak Rini sedang terlilit masalah keuangan karena gaya hidupnya yang hedon. Apakah mereka datang untuk meminta bantuan? Atau lebih parah, menumpang hidup? Sepanjang perjalanan pulang di dalam kereta yang sesak, pikiran Sari melayang. Ia membayangkan ketenangan rumahnya yang sebentar lagi akan sirna. Rumah yang ia tata dengan rapi, sistem keuangan yang ia jaga dengan disiplin, dan kedamaian kecil bersama Bima dan Bayu, semuanya kini terancam. Sari mengeratkan pegangannya pada gantungan kereta. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan mertuanya sendiri, menghancurkan masa depan anaknya. Jika mereka datang membawa badai, Sari akan menjadi karang yang siap menghadapinya. Namun, Sari belum tahu, badai yang dibawa ibu mertua dan Mbak Rini kali ini jauh lebih besar dari sekadar skincare yang hilang atau permintaan uang jajan. Ini adalah badai keserakahan yang akan menguji batas kesabarannya sebagai seorang istri dan ibu. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya hening dan damai berubah menjadi hiruk-pikuk seperti pasar. Sebuah mobil travel berhenti tepat di depan pagar rumah Sari. Dari dalamnya, sopir menurunkan bukan hanya 1 atau 2 tas, melainkan 4 koper besar dan beberapa kardus yang diikat tali rafia. Sari yang baru saja selesai memandikan Bima mengintip dari balik jendela dengan mata terbelalak. Mas, itu mereka mau pindahan atau mau menginap? Bisik Sari pada Bayu yang sedang terburu-buru memakai kemeja kerjanya. Bayu hanya meringis. Wajahnya tampak cemas. Sambut dulu Gih, Dek. Aku harus absen pagi, nanti telat. Elak Bayu, pengecut seperti biasa, memilih kabur daripada menghadapi situasi canggung di menit pertama. Sari menarik napas dalam-dalam, menggendong Bima, lalu membuka pintu depan dengan senyum yang dipaksakan sekuat tenaga. Selamat datang, Bu, Mbak Rini. Ibu mertua turun dari mobil dengan gaya baknyonya besar, meski pakaiannya sedikit berantakan karena perjalanan jauh. Matanya langsung menyapu seluruh halaman rumah Sari, meneliti setiap detail dengan tatapan menilai. Sementara itu, Mbak Rini sibuk menginstruksikan sopir travel untuk menaruh barang-barang di teras,
sama sekali tidak mempedulikan Sari yang berdiri menyambut. Aduh, panas banget ya Jakarta. Debunya itu loh, bikin muka ibu kusam. Keluh ibu mertua sebagai kalimat pembuka, tanpa membalas salam Sari. Ia langsung nyelonong masuk ke dalam rumah tanpa melepas alas kakinya yang kotor. Bu, maaf, sandalnya dilepas dulu ya. Bima sering main di lantai, biar nggak kotor. Tegur Sari halus. Ibu mertua berhenti, menoleh dengan tatapan tersinggung. Ya ampun, sama mertua sendiri kok jijikan amat. Iya, ini ibu lepas. Ribet banget sih aturan di rumah ini. Dengan mendengus, ia melepaskan sandalnya sembarangan di tengah pintu, membuat siapapun yang lewat harus melangkahinya. Mbak Rini menyusul masuk, menyeret koper besarnya yang rodanya berbunyi gluduk-gluduk menggores lantai keramik. Sar, kamar tamunya mana? AC-nya sudah dinyalain belum? Aku gerah banget nih, butuh ngadem. Ujarnya tanpa basa-basi. Kamar tamu di sebelah sana. Mbak, tapi maaf. Agak sempit karena sebagian barang Bima ada di lemari situ. Jawab Sari sambil menunjuk kamar di dekat dapur. Baru 1 jam mereka tiba. Suasana rumah sudah berubah drastis. Ruang tamu penuh dengan kardus oleh-oleh yang isinya entah apa. Tapi baunya cukup menyengat. Sepertinya ikan asin atau terasi yang tidak dibungkus rapat. Televisi dinyalakan dengan volume maksimal karena ibu mertua pendengarannya sedikit berkurang tapi tidak mau mengaku. Sari. Ini kok kulkas isinya cuma sayur sama buah? Sirup mana? Minuman dingin yang manis-manis gitu loh. Tamu datang jauh-jauh masa cuma dikasih air putih. Teriak Mbak Rini dari arah dapur. Ia membuka pintu kulkas lebar-lebar, membiarkan hawa dinginnya keluar sia-sia. Sari yang sedang menyuapi Bima makan pagi berusaha tetap tenang. Kami memang mengurangi gula, Mbak. Demi kesehatan. Kalau Mbak Rini mau yang manis, nanti bisa beli di minimarket depan. Pelit amat. Cibir Mbak Rini cukup keras hingga Sari bisa mendengarnya. Bayu itu kerja keras. Masa istrinya nggak bisa nyediain minuman enak buat kakaknya? Hari-hari berikutnya adalah neraka kecil bagi Sari. Kehadiran mereka bukan sekadar menumpang tidur, tapi perlahan mulai menginvasi dan mencoba mengambil alih kendali rumah. Mereka mulai mengkritik cara Sari mengurus anak. Saat Bima menangis karena tidak mau tidur siang, ibu mertua langsung menyambar. Ini pasti karena ibunya sibuk kerja terus, jadi anaknya kurang kasih sayang. Coba kalau kamu di rumah saja, ngurus suami sama anak, pasti Bima nggak rewel begini. Kalimat itu menusuk hati Sari. Ia bekerja keras justru untuk masa depan Bima, tapi di mata mertuanya, wanita bekerja adalah dosa besar jika anaknya menangis sedikit saja. Masalah semakin meruncing ketika Sari menyadari barang-barang kebutuhan Bima mulai bocor. Stok susu formula mahal yang biasanya cukup untuk 1 bulan, tiba-tiba tinggal setengah kaleng dalam waktu seminggu. Awalnya Sari bingung, mengira Bima minum susu lebih banyak dari biasanya. Namun, misteri itu terpecahkan saat Sari pulang kerja lebih awal. Ia mendapati Mbak Rini sedang duduk santai di ruang tengah sambil maskeran. Di meja, ada mangkuk berisi bubuk putih yang dicampur air mawar. Sari mengenali bau susu itu. Itu susu premium Bima yang harganya ratusan ribu per kaleng. Mbak Rini pakai susu Bima buat maskeran. Tanya Sari tak percaya. Suaranya bergetar menahan amarah. Mbak Rini menoleh santai, tanpa rasa bersalah. Oh, ini? Iya, Sar. Katanya susu bayi bagus buat mencerahkan kulit. Lagian Bima kan susunya banyak. Bagi dikit buat tantenya biar glowing kan gak apa-apa. Jangan kikir-kikirlah jadi orang. Mbak, itu susu khusus nutrisi otak. Harganya mahal. Bukan buat luluran. Sari tak habis pikir dengan jalan pikiran iparnya. Halah, mahal apanya? Bayu kan gajinya ada. Tinggal beli lagi. Kamu ini perhitungan banget sama ipar sendiri. Sahut ibu mertua yang tiba-tiba muncul dari kamar, tentu saja membela putrinya. Sari mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali berteriak bahwa yang membeli susu itu adalah uangnya, bukan uang Bayu. Gaji Bayu bahkan tidak akan cukup untuk membeli stok susu Bima sebulan penuh jika harus membayar listrik dan air juga. Tapi Sari menahannya. Ia tidak mau ribut di depan anaknya.
Puncaknya adalah intervensi mereka soal peran istri. Setiap malam di meja makan, ibu mertua mulai melancarkan ceramah, budaya, versinya. Istri itu, setinggi apapun jabatannya, di rumah ya harus di bawah suami. Ucap ibu mertua sambil mengunyah ayam goreng yang dibeli Sari. Gaji istri itu harusnya diserahkan ke suami buat dikelola, atau setidaknya buat bantu keluarga suami. Kan surga istri ada pada suami, dan surga suami ada pada ibunya. Jadi, uang menantu ya harusnya bisa dinikmati mertua juga. Sari hanya diam, mengaduk nasinya yang terasa hambar. Bayu, yang duduk di sebelahnya, hanya menunduk menekuri piringnya, tidak berani mengangkat wajah, apalagi membela istrinya. Sikap diam Bayu inilah yang paling menyakitkan bagi Sari. Suaminya seolah membiarkan ibunya menginjak-injak harga diri Sari di rumahnya sendiri. Mbak Rini menimpali dengan semangat. Bener, Bu. Temanku itu, suaminya kerja biasa aja, tapi istrinya sukses. Istrinya tuh royal banget sama mertua. Dibelikan gelang emas, diajak jalan-jalan. Nggak kayak di sini, boro-boro emas. Minum sirup aja disuruh beli sendiri. Sari meletakkan sendoknya dengan sedikit keras, menimbulkan bunyi, klanting, yang membuat suasana hening sejenak. Maaf Bu, Mbak, saya lelah, mau tidurkan Bima dulu. Ucap Sari dingin, lalu beranjak pergi membawa Bima masuk ke kamar, meninggalkan mereka yang saling pandang dengan tatapan sinis. Di dalam kamar, Sari memeluk Bima erat-erat. Air matanya menetes satu persatu. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia sadar, ini tidak bisa dibiarkan. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Mereka tidak hanya ingin menginap. Mereka ingin menguasai sumber daya di rumah ini. Dan yang paling berbahaya, mereka mulai mengincar gajinya dengan dalih agama dan bakti. Sari menghapus air matanya. Wajahnya yang tadi sendu kini berubah keras. Jika mereka ingin bermain api soal uang, maka Sari akan melayani mereka. Tapi dengan caranya sendiri. Sari mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan mulai mengecek saldo serta riwayat pengeluarannya. Ia mulai menyusun rencana. Tidak, ia tidak akan mengusir mereka dengan teriakan. Ia akan membuat mereka pergi dengan logika mereka sendiri. Uang. Tanpa sepengetahuan Bayu yang masih sibuk menjadi anak penurut di ruang makan, Sari mengirim pesan singkat pada seorang kenalannya yang bekerja di bank bagian perkreditan. Rudi, tolong bantu aku cek status B checking atas nama Rini Astuti. Besok aku traktir makan siang. Ini penting. Perang dingin di rumah ini baru saja dimulai. Sari tidak akan membiarkan kerja kerasnya selama ini dirampok oleh benalu yang berkedok keluarga. Malam itu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih gerah dari biasanya. Seolah dinding-dinding rumah ikut menahan napas menyaksikan ketegangan yang kian memuncak. Setelah makan malam yang canggung, di mana denting sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang dominan, ibu mertua tidak langsung beranjak ke kamar seperti biasanya. Ia duduk di sofa ruang tengah, menepuk-nepuk bantalan kursi di sebelahnya seolah memberi kode pada Mbak Rini untuk merapat. Wajahnya terlihat serius, namun ada kilatan antusiasme yang ganjil di matanya. Sari, Bayu, sini duduk dulu. Ibu mau bicara serius. Panggil ibu mertua dengan nada yang tidak menerima penolakan. Sari yang baru saja hendak membawa tumpukan piring kotor ke dapur menghentikan langkahnya. Ia menukar pandang dengan Bayu. Suaminya itu tampak gelisah. Matanya bergerak liar menghindari tatapan Sari. Firasat Sari mengatakan bahwa, sidang dadakan, ini sudah direncanakan sebelumnya oleh ibu dan kakaknya tanpa melibatkan Bayu. Atau mungkin Bayu sudah tahu tapi tidak punya nyali untuk memperingatkan istrinya. Sari meletakkan piring kotor itu kembali ke meja makan, lalu berjalan tenang menuju ruang tengah. Ia duduk di kursi tunggal, berhadapan langsung dengan koalisi, mertua dan ipar di sofa panjang, sementara Bayu duduk di ujung sofa, terpisah, tampak seperti terdakwa yang menunggu vonis. Ada apa, Bu? Tumben sekali kumpul begini. Bima sudah jam tidurnya. Saya tidak bisa lama-lama. Buka Sari dengan nada datar namun tegas. Ibu mertua berdeham, memperbaiki letak kerudung instannya. Begini, Sar.
Ibu perhatikan beberapa hari ini. Sepertinya pengaturan rumah tangga kalian ini amburadul. Kurang berkah. Alis Sari terangkat sebelah. Amburadul bagaimana maksud ibu? Selama ini kami baik-baik saja. Tidak ada kekurangan. Tagihan lunas, tabungan ada. Nah, itu dia masalahnya. Selam Mbak Rini cepat. Kakinya diangkat satu ke atas sofa. Sikap yang sangat tidak sopan di rumah orang lain. Kalian merasa cukup, tapi lupa sama kewajiban. Bayu itu anak laki-laki. Surganya masih di telapak kaki ibunya. Rezeki suami itu harus mengalir ke ibunya dulu, baru ke istri. Kalau tidak, nanti rezekinya seret. Sari menahan napas. Ia sudah sering mendengar dalil yang dipelintir semacam ini. Mas Bayu setiap bulan kirim uang ke ibu, kan? Saya tidak pernah melarang. Bahkan saat kami butuh uang untuk vaksin Bima pun, jatah ibu tetap dikirim utuh. Itu kan cuma sisa-sisa, potong ibu mertua dengan suara meninggi. Masa ibu cuma dikasih jatah sekadar buat beli beras sama lauk sederhana di kampung? Sementara kamu di sini hidup enak, kerja kantoran, gaji besar, beli skincare, beli baju bagus. Itu tidak adil namanya. Sari menatap Bayu, meminta pembelaan. Namun Bayu hanya menunduk sambil memilin ujung kemejanya. Pemandangan itu membuat hati Sari perih. Jadi maksud ibu bagaimana? Tanya Sari langsung ke inti persoalan. Ibu mertua tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menegakkan punggungnya, merasa di atas angin. Mulai bulan ini, gaji Sari biar ibu yang pegang. Semuanya. Ruangan itu hening seketika. Sari merasa telinganya berdengung, seolah baru saja mendengar lelucon paling buruk sepanjang hidupnya. Maaf, Bu, saya tidak salah dengar. Tidak, telingamu masih normal, sahut Mbak Rini sinis. Ibu yang akan atur keuangan rumah tangga ini, lanjut ibu mertua dengan percaya diri. Bayu kan kepala keluarga, tapi karena Bayu anak ibu dan dia sepertinya terlalu lembek sama kamu, jadi ibu yang ambil alih. Gaji Bayu, gaji kamu, semua setor ke ibu tiap tanggal gajian. Nanti ibu yang bagi-bagi pos pengeluarannya. Biar adil. Biar Bayu juga bisa berbakti maksimal sama ibu dan kakaknya yang lagi susah. Darah Sari mendidih, naik hingga ke ubun-ubun. Jantungnya berpacu cepat karena marah. Ini bukan lagi soal meminta bantuan. Ini perampokan di siang bolong. Bu. Suara Sari bergetar menahan emosi. Gaji saya adalah hasil keringat saya. Saya bekerja dari pagi sampai malam, meninggalkan anak saya, demi masa depan Bima. Uang itu hak saya dan anak saya. Mas Bayu pun tidak pernah saya izinkan pegang gaji saya sepenuhnya. Apalagi ibu. Loh, kok membantah? Mata ibu mertua melotot. Istri yang baik itu menurut. Harta istri itu kalau dipakai buat keluarga suami jadi sedekah. Pahalanya besar. Kamu nggak mau masuk surga. Surga tidak didapat dengan cara memeras menantu. Bu, balas Sari tajam. Jaga mulutmu. Bentak Mbak Rini. Ibu cuma mau bantu atur biar nggak boros. Kamu itu boros. Beli popok mahal, susu mahal. Padahal dulu Bayu kecil dikasih air tajin juga hidup sampai gede. Sari menarik napas panjang, berusaha mengembalikan logikanya. Kebutuhan Bima itu banyak. Mbak, susu, popok, asuransi kesehatan, dana pendidikan. Gaji Mas Bayu saja tidak cukup untuk menutup itu semua. Kalau gaji saya diambil ibu, anak saya makan apa? Saat itulah kalimat pemicu itu keluar. Kalimat yang akan selalu diingat Sari dan menjadi bensin yang membakar habis rasa hormatnya pada kedua wanita di depannya. Ibu mertua tertawa kecil. Suara tawanya terdengar meremehkan. Ia mengibaskan tangannya di udara seolah mengusir lalat. Halah, kebutuhan apa sih anak kecil itu? Paling cuma nyusu sama kencing. Sini gajimu. Nanti dari total uang yang kumpul, kamu ibu kasih jatah 1 juta rupiah per bulan. Itu cukup kok. 1 juta itu sudah banyak kalau kamu pinter aturnya. Cukup buat beli popok curah di pasar sama jajan bakso sesekali kalau kamu lagi pengen. Mbak Rini ikut terkekeh.
Suara tawanya melengking menyakitkan telinga. Iya tuh, 1 juta itu di kampung sudah bisa buat makan sekeluarga 2 minggu. Kamu aja yang gaya hidupnya ketinggian. Makanya, serahkan gajimu biar kami yang ajarin cara hidup prihatin. Sari terpaku. 1 juta? Untuk hidup sebulan di Jakarta dengan balita? Biaya listrik rumah ini saja sudah setengah dari angka itu. Belum transportasi Sari ke kantor. Belum makan sehari-hari. Mereka benar-benar tidak punya otak atau memang sengaja ingin mematikan Sari pelan-pelan? Sari menatap Bayu sekali lagi. Mas, kamu diam saja? Kamu dengar ibu bilang 1 juta cukup? Kamu tahu kan bayar Daicar Bima saja berapa? Bayu mengangkat wajahnya sedikit. Wajahnya pucat dan penuh keringat dingin. Ia menatap ibunya dengan takut-takut. Bu, 1 juta kayaknya kurang deh. Bu, susu Bima kan? Diam kamu Bayu, bentak ibu mertua. Kamu itu jangan mau disetir istri terus. Istrimu ini harus diajarin susah biar nggak besar kepala. Pokoknya keputusan ibu bulat. Mulai gajian besok lusa, semua transfer ke rekening ibu. Kalau tidak, jangan panggil aku ibumu lagi. Biar saja ibu pulang kampung, mati kelaparan di sana. Biar kamu jadi anak durhaka seumur hidup. Ancaman, anak durhaka, itu ampuh membungkam Bayu seketika. Ia kembali menunduk, bahunya merosot kalah. Sari memandang mereka bertiga bergantian. Ibu mertua yang tamak, kakak ipar yang dengki, dan suami yang pengecut. Malam itu, di ruang tengah yang pengap, sesuatu di dalam diri Sari berubah. Rasa hormat dan kesabarannya telah patah. Digantikan oleh tekad dingin yang jauh lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Baik, ucap Sari pelan, hampir berbisik. Senyum kemenangan merekah di wajah ibu mertua dan Mbak Rini. Mereka mengira Sari sudah takluk. Mereka tidak tahu. Baik, yang diucapkan Sari bukanlah tanda persetujuan, melainkan tanda dimulainya sebuah perang. Sari tidak membanting pintu saat masuk ke kamar. Ia menutupnya dengan sangat pelan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di balik ketenangannya itu, badai sedang berkecamuk. Ia berjalan menuju tempat tidur di mana Bima sedang tertidur pulas dengan posisi telentang. Tangannya terbuka lebar seakan siap memeluk dunia. Sari mengelus rambut halus putranya, merasakan detak jantung kecil yang teratur itu. Pemandangan itulah yang menjadi jangkar bagi kewarasannya saat ini. Bayu masuk ke kamar 10 menit kemudian. Langkahnya ragu-ragu. Ia tahu istrinya sedang marah besar. Tapi ia tidak menyangka akan disambut dengan kebisuan yang membekukan. Sari sedang duduk di meja rias, membersihkan wajahnya dengan kapas. Gerakannya metodis dan tenang. Dek! Panggil Bayu pelan. Ia duduk di tepi ranjang, tidak berani mendekat ke arah meja rias. Maafin ibu ya. Ibu memang begitu orangnya. Keras. Tapi maksudnya baik kok. Mungkin beliau cuma ingin merasa dihargai. Sari tidak menjawab. Ia terus mengusap wajahnya, menatap pantulan Bayu di cermin dengan tatapan kosong. Soal uang 1 juta itu. Nanti Mas bicara lagi sama ibu pelan-pelan. Pasti ibu ngerti kok kalau dijelaskan baik-baik. Kamu jangan masukin hati ya omongan Mbak Rini. Lanjut Bayu, mencoba mencairkan suasana yang kaku seperti es batu. Sari akhirnya meletakkan kapasnya. Ia memutar kursi riasnya menghadap Bayu. Wajahnya bersih tanpa ekspresi. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Mas, panggil Sari lembut. Namun nadanya membuat bulu kuduk Bayu meremang. Kamu sayang sama Bima? Ya sayanglah. Dek, pertanyaan macam apa itu? Dia kan anakku. Jawab Bayu cepat. Kalau kamu sayang Bima, kenapa kamu biarkan hak susunya mau diambil orang lain? Kamu tahu 1 juta itu tidak cukup. Kamu tahu matematika dasar. Tapi kenapa tadi kamu diam saja saat ibumu bilang begitu? Bayu mengusap wajahnya kasar. Terlihat frustrasi. Aku takut. Dek, kamu lihat sendiri ibu tadi ngancam mau mati kelaparan. Ngancam aku jadi anak durhaka. Aku nggak bisa lawan ibu kalau sudah bawa-bawa agama dan kutukan begitu. Ketakutanmu itu yang akan membunuh masa depan anakmu. Mas, ucap Sari dingin.
Mulai malam ini, aku tidak akan minta kamu membelaku lagi. Percuma. Kamu tidak punya tulang punggung di depan keluargamu. Jangan ngomong gitu dong, Sar. Tidur, Mas. Besok aku kerja. Aku butuh energi untuk cari uang yang mau dirampas ibumu. Potong Sari, lalu mematikan lampu utama kamar dan naik ke tempat tidur, memunggungi suaminya. Sari tidak bisa tidur malam itu. Matanya terpejam, tapi otaknya berputar cepat menyusun strategi. Ia menyadari satu hal krusial. Marah-marah dan menolak secara frontal tidak akan mempan menghadapi manusia tipe mertua dan iparnya. Mereka tidak menggunakan logika. Mereka menggunakan manipulasi emosi dan tameng, orang tua. Jika Sari melawan dengan keras, mereka akan semakin menjadi-jadi, berteriak pada tetangga bahwa Sari menantu durhaka, dan membuat drama yang akan mempermalukan Sari di lingkungan perumahan. Sari perlu strategi lain. Ia harus memberikan pelajaran telak yang menggunakan bahasa yang paling mereka mengerti. Uang. Mereka tamak, dan ketamakan adalah kelemahan terbesar mereka. Sari akan membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka terbang tinggi dengan angan-angan menguasai gaji Sari, sebelum akhirnya menjatuhkan mereka dengan keras ke tanah kenyataan. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan rapi, bahkan tersenyum ramah pada ibu mertua yang sudah duduk menunggu kopi. Pagi, Bu. Ini kopinya. Gulanya sedikit kan biar nggak diabetes. Sapa Sari manis. Ibu mertua tampak curiga sesaat, tapi kemudian tersenyum puas. Ia pikir taktik gertakannya semalam berhasil membuat Sari takut dan tunduk. Nah, gitu dong. Jadi mantu itu harus tahu diri. Sudah sadarkan kalau omongan ibu semalam itu benar? Iya, Bu. Saya pikir-pikir semalam. Ada benarnya juga. Mungkin selama ini saya terlalu boros. Jawab Sari dengan nada merendah yang dibuat-buat. Soal gaji itu, nanti pas gajian lusa, kita bicarakan teknis penyerahannya ya, Bu. Mata Mbak Rini langsung berbinar. Serius? Sar? Wah, mantap. Gitu dong. Nanti aku bantuin ibu catat pengeluarannya. Tenang aja. Sari hanya tersenyum tipis. Silakan, Mbak. Saya pamit kerja dulu. Sesampainya di kantor, Sari tidak langsung mengerjakan laporan bulanan. Ia mengunci pintu ruangannya dan mulai melakukan panggilan telepon penting. Halo, Rudi? Ini Sari. Masih ingat janji makan siang kita? Aku butuh bantuanmu sekarang. Nggak bisa nunggu nanti siang. Ucap Sari pada teman lamanya yang bekerja di bank. Kenapa, Sar? Suaramu serius amat. Jawab Rudi di seberang sana. Tolong tarik data lengkap soal hutang-hutang Mbak Rini. Aku tahu dia punya pinjaman di bankmu, tapi aku curiga dia juga punya tunggakan di tempat lain yang terhubung dengan sistem BI checking. Aku butuh printout-nya yang rapi, lengkap dengan jumlah bunga dan denda keterlambatan. Waduh, ini data rahasia nasabah, Sar. Tapi karena ini Rini Astuti yang alamat KTP-nya masih nebeng di rumah mertuamu yang dulu itu. Dan kamu yang sering bayarin bunga dia diam-diam. Oklah, aku bantu carikan data validnya. Buat apa sih? Buat hadiah, kejutan, jawab Sari singkat. Setelah menutup telepon dengan Rudi, Sari menghubungi pengacaranya, Pak Haryo, yang dulu mengurus surat warisan orang tua Sari. Pak Haryo, saya butuh sertifikat rumah saya yang asli, yang selama ini Bapak simpan di brankas kantor Bapak. Saya mau ambil hari ini. Dan tolong buatkan draft surat pernyataan pemutusan tanggungan finansial. Nanti saya kirim detail poin-poinnya lewat email. Sepanjang hari itu, Sari bekerja seperti mesin. Ia mengumpulkan semua bukti tagihan bulanan Bima selama setahun terakhir. Kwitansi vaksin, struk pembelian susu, bukti transfer bayaran Daicara, hingga tagihan listrik dan air. Ia menyusunnya dalam sebuah tabel yang sangat rinci, lalu mencetaknya di atas kertas tebal. Ia juga mencetak mutasi rekeningnya sendiri yang menunjukkan betapa banyaknya aliran dana keluar untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Bayu. Sari ingin semuanya hitam di atas putih. Angka tidak pernah berbohong, dan angka-angka inilah yang akan menjadi tamparannya nanti. Siang harinya,
Rudi mengirimkan berkas yang diminta lewat kurir instan. Saat Sari membuka amplop coklat dari Rudi, matanya terbelalak membaca rincian hutang Mbak Rini. Pinjaman online ilegal, kartu kredit macet, hingga cicilan motor yang sudah menunggak 3 bulan. Totalnya puluhan juta rupiah. Pantas saja Mbak Rini kangen cucu dan lari ke Jakarta. Dia sedang dikejar debt collector. Sari tersenyum miris. Jadi ini alasan sebenarnya, gumamnya. Kalian mau pakai gajiku untuk menutup lubang gali lubang kalian? Mimpi. Sari menyatukan semua dokumen itu. Sertifikat rumah, bukti tagihan Bima, rincian hutang Rini, dan surat pernyataan dari pengacara. Ia memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat tebal yang terlihat sangat menggoda. Amplop itu terlihat gemuk, seolah-olah berisi gepokan uang tunai jutaan rupiah. Sore itu, sebelum pulang, Sari menatap amplop tebal di tangannya. Ini adalah amplop kejutan yang akan mengakhiri drama ini sekali dan untuk selamanya. Ia sudah tidak sabar melihat wajah sombong mereka berubah menjadi pucat pasi. Diamnya Sari bukan berarti ia kalah. Diamnya Sari adalah ancang-ancang untuk menerkam. 2 hari menjelang tanggal gajian adalah periode waktu yang terasa paling lambat dalam hidup Sari. Rumah yang dulunya adalah tempat perlindungan, kini berubah menjadi medan perang psikologis yang menyesakkan dada. Sejak sidang dadakan, malam itu, di mana Sari dengan terpaksa mengiyakan permintaan ibu mertua untuk menyerahkan gajinya, sikap mertua dan iparnya berubah menjadi kombinasi aneh antara penguasa yang sombong dan pengawas penjara yang kejam. Setiap pagi, teror itu dimulai bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Ibu mertua seolah memiliki alarm internal yang dibangunkan oleh keinginan untuk mengontrol. Saat Sari sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan bekal Bima, ibu mertua akan berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan wajah yang ditekuk. Jangan masak yang mahal-mahal, Sar. Telur dadar saja cukup. Ingat, mulai bulan ini kita harus hemat. Uangmu itu nanti mau ibu atur buat keperluan yang lebih penting daripada sekadar makan enak. Sindir ibu mertua sambil mengawasi tangan Sari yang sedang memotong sosis. Sari hanya mengangguk pelan, berusaha menulikan telinganya. Iya, Bu. Ini sosis sisa stok kemarin kok. Halah, alasan. Kamu itu memang dasarnya boros. Timpal Mbak Rini yang baru bangun tidur, menyeret kakinya ke dapur dengan rambut masih acak-acakan dan bau bantal. Ia langsung membuka kulkas, mengambil 1 kotak susu cair dingin milik Bima, dan meminumnya langsung dari kemasan tanpa permisi. Mbak, itu susu Bima. Tegur Sari refleks. Mbak Rini melepaskan sedotan dari bibirnya, menatap Sari dengan mata melotot. Kenapa? Pelit lagi. Kan besok kamu gajian. Tinggal beli lagi. Lagian, nanti kan ibu yang pegang uangnya. Jadi aku minta sama ibu, bukan sama kamu. Kalimat itu, ibu yang pegang uangnya, menjadi mantra ajaib yang diulang-ulang setiap jam di rumah itu. Mereka seolah sedang menikmati euforia kemenangan sebelum perang benar-benar berakhir. Bagi mereka, kepatuhan Sari malam itu adalah tanda bahwa benteng pertahanan Sari sudah runtuh total. Mereka tidak tahu, itu hanyalah taktik, kuda Troya, yang sedang dimainkan Sari. Tekanan tidak hanya datang dalam bentuk komentar pedas, tapi juga gangguan fisik yang disengaja. Mbak Rini mulai bersikap seolah ia adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Pakaian kotornya ditaruh sembarangan di sofa ruang tamu, bungkus camilan berserakan di karpet tempat Bima biasa bermain, dan suara televisi yang menyala hampir 24 jam dengan volume keras. Suatu sore, sepulang kerja, Sari mendapati kamarnya sedikit berantakan. Posisi botol parfumnya bergeser, dan ada bekas bedak tabur di meja riasnya yang berwarna gelap. Sari tahu, Mbak Rini pasti masuk ke kamarnya saat ia tidak ada. Rasa privasi yang dilanggar membuat darah Sari mendidih, namun ia menahannya. Ia harus tetap pada perannya, menantu yang sudah pasrah dan kalah. Mbak Rini tadi masuk kamar saya ya? Tanya Sari saat makan malam, nadanya datar tanpa emosi. Mbak Rini yang sedang asyik mengunyah ayam goreng, yang katanya harus hemat tapi dia sendiri makan 2 potong, menjawab enteng. Oh, iya. Tadi nyari charger HP. Punyaku rusak.
Sekalian nyobain bedakmu yang merek luar negeri itu. Ternyata biasa aja ya. Nggak bikin putih instan. Bayu yang duduk di seberang Sari hanya diam. Pura-pura sibuk dengan nasinya. Ia tahu istrinya sedang diuji kesabarannya. Tapi ketakutannya pada ibunya membuatnya lumpuh. Bayu memilih menjadi penonton bisu dalam ketidakadilan yang terjadi di rumahnya sendiri. Malam harinya, tekanan beralih ke masalah teknis penyerahan uang. Ibu mertua memanggil Sari lagi ke ruang tengah. Kali ini wajahnya lebih berseri-seri. Matanya berkilat penuh harap. Sar, besok kan tanggal 25. Gajian kan? Tanya ibu mertua to the point. Iya, Bu. Besok gajian. Jawab Sari sambil melipat pakaian Bima. Ya sudah. Nanti begitu uang masuk. Langsung transfer ke rekening ibu ya. Atau kalau kamu ribet, sini kartu ATM MU beserta PIN-nya. Biar Mbak Rini yang ambilkan tunai. Ibu lebih suka pegang uang tunai. Rasanya lebih mantap. Ujar ibu mertua tanpa rasa malu sedikit pun. Meminta PIN ATM orang lain adalah hal yang tabu. Tapi bagi ibu mertua, itu adalah haknya sebagai pemimpin baru di rumah ini. Sari berhenti melipat baju. Ia menatap ibu mertua dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalam hatinya, ia tertawa sinis. Enak saja minta ATM, batinnya. Namun, mulutnya mengucapkan skenario yang sudah ia susun rapi. Waduh, Bu, kalau kartu ATM jangan ya. Soalnya itu kartu gabungan sama rekening kantor buat urusan operasional juga. Saya bisa kena tegur bos kalau kartunya berpindah tangan. Bohong Sari dengan wajah polos yang meyakinkan. Wajah ibu mertua sedikit kecewa. Terus gimana? Transfer saja. Begini saja, Bu. Sari merendahkan suaranya. Seolah sedang merencanakan kejutan manis. Biar ibu puas dan mantap memegangnya. Saya akan ambilkan tunai semuanya. Semua gaji saya, bonus bulan ini, dan sisa tabungan belanja. Saya akan masukkan ke dalam amplop besar. Jadi nanti ibu bisa langsung pegang fisiknya. Bisa langsung ibu bagi-bagi pos pengeluarannya di depan mata. Lebih enak kan? Mendengar kata tunai, bonus, dan amplop besar, mata ibu mertua dan Mbak Rini langsung terbelalak lebar. Imajinasi mereka langsung meliar. Mereka membayangkan gepokan uang merah yang tebal. Wah, ada bonusnya juga Sar. Tanya Mbak Rini antusias. Tubuhnya condong ke depan. Ada, Mbak. Lumayan bulan ini target tim tercapai. Jawab Sari. Padahal, bonus itu sudah cair bulan lalu dan sudah masuk ke tabungan pendidikan Bima. Bagus, bagus. Ibu mertua menepuk tangannya kegirangan. Nah, itu baru menantu berbakti. Ya sudah, ibu setuju. Kamu bawa tunai saja dalam amplop. Nanti kita hitung bareng-bareng. Duh, ibu jadi nggak sabar. Sejak percakapan itu, sikap mereka sedikit melunak. Bukan menjadi baik, tapi lebih kepada sikap manis yang dibuat-buat karena tahu sebentar lagi akan mendapatkan uang kaget. Mereka mulai membuat daftar belanja. Tanpa sengaja, Sari mendengar percakapan mereka di kamar tamu yang pintunya sedikit terbuka. Bu, nanti kalau uang Sari sudah di tangan, aku minta 5 juta ya. Mau lunasin, itu, dulu, biar nggak ditelepon terus sama orangnya. Sisanya mau aku pakai beli gelang model baru yang dipakai si Tati tetangga sebelah. Panas aku lihat dia pamer terus. Bisik Mbak Rini. Iya, tenang saja. 5 juta itu kecil. Gaji Sari itu kan besar. Ibu tahu standar gaji manajer di Jakarta. Nanti ibu juga mau beli gamis set Sari yang mahal itu. Sisanya baru kita kasih 1 juta buat Sari belanja dapur. Biar dia mikir gimana caranya cukup. Jawab ibu mertua sambil terkekeh. Mendengar itu, Sari yang sedang berdiri di balik dinding hanya tersenyum dingin. Tangan kanannya meremas amplop coklat kosong yang baru saja ia beli di toko buku sepulang kerja tadi. Silakan bermimpi selagi bisa, gumam Sari pelan. Karena besok, kalian akan bangun dalam mimpi buruk. Malam itu, Sari tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak kedatangan mereka. Persiapannya sudah 100%. Dokumen-dokumen memalukan itu sudah tersusun rapi, bukti-bukti tagihan sudah dijumlahkan,
dan surat sertifikat rumah sudah ia amankan salinannya di dalam tas kerja. Besok adalah hari eksekusi. Sari tidak sabar melihat wajah-wajah serakah itu runtuh. Ia akan memainkan peran ini sampai detik terakhir, memberikan mereka harapan setinggi langit, sebelum menghempaskannya ke dasar jurang. Tekanan yang mereka berikan selama berhari-hari ini, hinaan tentang 1 juta cukup, dan perlakuan mereka pada Bima, semuanya akan dibayar lunas. Tunai. Dalam 1 amplop tebal. Hari Jumat itu, langit Jakarta tampak kelabu sejak pagi, seolah alam semesta pun tahu bahwa badai akan segera pecah di rumah Sari. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana lembab dan dingin di luar. Namun di dalam ruang keluarga rumah Sari, udara terasa panas dan sesak oleh antisipasi. Sari pulang kerja sedikit lebih lambat dari biasanya. Ia sengaja mampir ke kedai kopi sebentar, menenangkan diri, dan mematangkan mentalnya. Ia tahu, begitu ia melangkah masuk rumah, panggung sandiwara akan dibuka untuk adegan terakhir. Di tasnya, amplop coklat tebal itu terasa berat, bukan karena isinya uang, tapi karena bobot kebenaran yang ada di dalamnya. Pukul 7 malam, Sari tiba di rumah. Begitu membuka pintu, ia langsung disambut oleh pemandangan yang menggelikan sekaligus menyedihkan. Di ruang keluarga, ibu mertua, Mbak Rini, dan Bayu sudah duduk manis. Mereka sudah mandi, berpakaian rapi, dan wanginya semerbak. Sepertinya mereka menganggap malam ini sebagai perayaan besar. Di atas meja, bahkan sudah tersedia teh manis hangat dan pisang goreng, sesuatu yang tidak pernah mereka buatkan untuk Sari sebelumnya. Assalamualaikum. Sapa Sari datar sambil melepas sepatunya. Waalaikumsalam. Sari sudah pulang. Sini, masuk. Sambut ibu mertua dengan senyum lebar yang dipaksakan hingga gusi-gusinya terlihat. Keramahannya terasa palsu dan menjijikan. Capek ya kerja seharian? Minum dulu tehnya. Ibu buatkan spesial manis buat kamu. Sari menahan rasa mual melihat kemunafikan itu. Terima kasih, Bu. Saya mandi dulu sebentar ya. Lengket kena hujan. Loh, nanti saja mandinya. Kita selesaikan dulu urusan itu. Ibu sudah nunggu dari tadi sore loh. Selam Mbak Rini tidak sabaran. Matanya terus melirik ke arah tas kerja Sari. Sebentar saja, Mbak. Saya tidak nyaman bicara kalau badan kotor. 10 menit, tegas Sari, lalu berjalan masuk ke kamar. Di dalam kamar, Bayu mengikutinya. Wajah suaminya tampak pucat dan cemas. Dek, kamu beneran mau kasih semua gajimu ke ibu? Aku minta maaf ya aku nggak bisa cegah ibu. Tapi nanti aku janji bakal bujuk ibu biar jatah kita ditambah. Nggak cuma 1 juta. Sari menatap suaminya lewat pantulan cermin sambil melepas jilbab kerjanya. Tatapannya dingin, tanpa belas kasih. Bayu sudah terlambat untuk meminta maaf atau berjanji. Tidak usah repot-repot membujuk. Mas, aku sudah atur semuanya. Kamu duduk saja yang manis di luar. Lihat dan dengarkan baik-baik nanti. Jawab Sari singkat. Selesai mandi dan berganti pakaian rumah yang santai, Sari keluar membawa tas kerjanya. Ia mengambil amplop coklat tebal itu, memegangnya dengan kedua tangan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Suasana di ruang keluarga langsung hening begitu Sari muncul. Semua mata tertuju pada amplop coklat di tangannya. Tebal. Sangat tebal. Mungkin sekitar 2 atau 3 senti ketebalannya. Mata ibu mertua berbinar-binar seperti anak kecil melihat tumpukan permen. Mbak Rini bahkan sampai menelan ludah, membayangkan berapa banyak lembaran uang 100 ribuan yang ada di dalamnya. Sari duduk di kursi tunggal, berhadapan dengan mereka bertiga. Ia meletakkan amplop itu di atas meja kaca, tepat di tengah-tengah. Suara amplop yang mendarat di meja terdengar, buk, menandakan isinya yang padat. Nah, ibu mertua langsung memajukan badannya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Amanah anak berbakti. Sari tersenyum misterius. Ini Bu, sesuai permintaan ibu kemarin. Di dalamnya sudah saya masukkan semua. Hak, ibu. Gaji saya, bonus, dan hitung-hitungan keuangan rumah tangga ini.
Saya sudah atur semuanya biar ibu tidak pusing lagi membagi pos pengeluarannya. Semuanya ada di situ. Alhamdulillah, seru ibu mertua. Tangannya sudah gatal ingin meraih amplop itu. Kamu memang anak baik, Sari. Kalau dari awal begini kan enak. Rumah tangga jadi adem. Ibu jadi merasa dihargai. Mbak Rini ikut menimpali. Iya, Sar. Nanti kalau ada lebihnya, tenang aja. Kita nggak akan lupa sama kamu kok. Paling nggak kita belikan oleh-oleh kalau kita belanja. Bayu hanya diam menunduk. Tidak berani menatap amplop itu. Ia merasa ada yang salah. Istrinya terlalu tenang. Sari yang ia kenal adalah wanita yang logis dan perhitungan. Tidak mungkin semudah ini menyerahkan hasil keringatnya. Tapi melihat tebalnya amplop itu, Bayu juga bingung. Apa Sari benar-benar sudah dicuci otaknya oleh ibunya? Silakan dibuka, Bu. Dihitung dan diperiksa isinya. Biar transparan dan tidak ada dusta di antara kita. Ucap Sari sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat tangan di dada. Sikap tubuhnya santai, seolah sedang menonton pertunjukan teater. Tanpa menunggu 2 kali, ibu mertua menyambar amplop itu dengan kasar. Nah gitu dong, jadi mantu harus nurut. Sini ibu cek. Tangan keriput ibu mertua dengan cepat merobek segel amplop. Mbak Rini mendekatkan wajahnya, siap melihat gepokan uang merah dan biru. Ibu mertua memasukkan tangannya ke dalam amplop, berharap meraba tekstur kertas uang yang khas. Namun, keningnya berkerut. Yang ia tarik keluar bukanlah uang tunai, melainkan tumpukan kertas HVS yang distaples rapi, beberapa lembar fotokopi sertifikat, dan deretan kwitansi yang dijilid klip. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Suara hujan di luar tiba-tiba terdengar sangat keras. Apa ini? Tanya ibu mertua. Suaranya bergetar karena bingung dan kecewa. Ia membolak-balik tumpukan kertas itu, mencari selipan uang yang mungkin tersembunyi. Tapi nihil. Tidak ada selembar pun uang rupiah di sana. Loh, uangnya mana? Kok isinya kertas stok? Teriak Mbak Rini, merebut kertas-kertas itu dari tangan ibunya. Sari masih tersenyum, tapi kali ini senyumnya berubah menjadi seringai tajam. Loh, bukannya ibu mau mengatur keuangan? Itu adalah data keuangan yang harus ibu atur. Silakan dibaca lembar pertamanya, Bu. Ibu mertua dengan tangan gemetar membaca lembar paling atas. Judulnya tertulis besar dan tebal. Rincian biaya hidup bulanan cucu ibu, Bima. Di bawahnya tertera tabel rapi. Susu formula premium, 4 kaleng bulan Rp1.800.000. Popok, 3 bal bulan Rp450.000. Vaksin dokter anak, rata-rata Rp500.000. Daicarets edukasi, Rp1.500.000. Asuransi kesehatan anak, Rp750.000. Total kebutuhan anak saja, Rp5 juta. 5 juta. Ibu mertua membaca angka itu dengan napas tercekat. Matanya melotot menatap Sari. Apa-apaan ini? Mahal sekali. Ini pasti kamu ngarang. Itu semua ada buktinya di halaman belakang, Bu. Kwitansi resmi, struk belanja. Tidak ada yang dikarang. Itu fakta. Jawab Sari tenang. Ibu bilang 1 juta cukup untuk Bima? Matematika dari mana yang ibu pakai? Dengan uang 1 juta yang ibu tawarkan, cucu ibu akan berhenti minum susu, berhenti sekolah, dan tidak punya asuransi kalau sakit. Ibu mau tanggung jawab kalau Bima kenapa-napa. Tapi. Ibu mertua gagap. Wajahnya mulai memerah karena malu dan marah. Baca lembar selanjutnya. Mbak Rini. Perintah Sari dingin. Mbak Rini, yang sedari tadi memegang lembar kedua, wajahnya sudah pucat pasi seperti mayat. Lembar itu berjudul, Daftar Hutang Pihak Ketiga yang dibebankan ke alamat ini. Di sana tertera daftar lengkap pinjaman online atas nama Rini Astuti, tagihan kartu kredit yang macet, lengkap dengan total bunga yang membengkak hingga puluhan juta rupiah. Bagaimana kamu bisa dapat ini? Cicit Mbak Rini. Suaranya hilang ditelan ketakutan. Saya punya koneksi, Mbak. Dunia perbankan itu sempit.
jawab Sari. Jadi selama ini Mbak Rini dan Ibu datang ke sini bukan karena kangen Bima, kan? Tapi karena dikejar debt collector? Dan kalian berencana memakai gaji saya untuk menutup hutang judi gaya hidup Mbak Rini. Bayu yang sedari tadi diam, kini mengangkat wajahnya. Ia merebut kertas dari tangan kakaknya. Matanya membelalak melihat jumlah hutang kakaknya. Mbak, ini beneran? Kamu hutang sebanyak ini buat apa? Tas, sepatu. Diam kamu Bayu, bentak ibu mertua. Mencoba membela diri meski posisinya sudah terpojok. Sari, kamu ini lancang sekali. Maksudmu apa kasih sampah-sampah ini ke ibu? Mana uangnya? Ibu tidak butuh kertas-kertas ini. Sari berdiri perlahan. Aura dominasinya kini memenuhi ruangan, membuat ibu mertua yang biasanya garang kini terlihat kerdil. Itu bukan sampah, Bu. Itu realita. Realita bahwa gaji Mas Bayu yang pas-pasan itu tidak akan pernah cukup membiayai gaya hidup kalian. Realita bahwa selama ini sayalah yang menopang rumah ini. Suara Sari meninggi, tegas dan berwibawa. Sari menunjuk lembar terakhir yang masih ada di meja. Dan itu, silakan lihat. Itu fotokopi sertifikat rumah ini. Bacalah nama pemiliknya. Ibu mertua dengan tangan gemetar mengambil lembar terakhir. Matanya menyipit membaca tulisan di sana. Pemilik, Sari Andriani. Rumah ini. Desis ibu mertua. Ya, rumah ini milik saya. 100%. Saya beli dengan uang warisan orang tua saya dan tabungan saya sendiri sebelum menikah dengan Mas Bayu. Mas Bayu tidak punya hak sepeser pun atas atap yang menaungi kepala kalian saat ini, ucap Sari menusuk. Jadi, lanjut Sari, menatap mata mereka satu persatu dengan tajam. Kalian datang ke rumah saya, makan makanan saya, tidur di kamar saya, lalu dengan sombongnya mau merampas gaji saya dan memberi saya nafkah 1 juta di rumah saya sendiri. Sari tertawa kecil, tawa yang kering dan menakutkan. Kalian salah memilih lawan. Malam itu, di ruang keluarga yang tegang, topeng-topeng mereka telah hancur. Tidak ada lagi wajah sok kuasa. Yang ada hanya wajah-wajah pucat pasi, gemetar, dan ketakutan karena sadar bahwa mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Amplop tebal itu bukan berisi uang, tapi berisi vonis kehancuran harga diri mereka. Suasana di ruang keluarga rumah Sari malam itu seakan membeku. Suara hujan yang mengguyur genting di luar sana tidak mampu meredam ketegangan yang meledak di dalam ruangan. Tumpukan kertas yang kini berserakan di atas meja kaca bukan sekadar dokumen biasa. Itu adalah bom waktu yang baru saja diledakkan Sari tepat di wajah ibu mertua dan kakak iparnya. Wajah ibu mertua yang tadinya merah padam karena marah, kini perlahan memudar warnanya menjadi kelabu. Tangannya yang keriput gemetar hebat saat memegang fotokopi sertifikat rumah. Ia membaca ulang nama yang tertera di sana berkali-kali, berharap matanya salah lihat atau berharap itu hanya salah ketik. Namun, tinta hitam di atas kertas putih itu sangat jelas dan tegas. Sari Andriani. Tidak ada nama Bayu di sana. Tidak ada 1% pun hak keluarga Bayu di atas tanah tempat kaki sombongnya berpijak saat ini. Ini tidak mungkin, gumam ibu mertua dengan suara serak, seolah pasokan udara di tenggorokannya tercekik. Bayu bilang rumah ini kalian beli bersama. Bayu bilang dia yang bayar cicilannya. Sari menatap mertuanya dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Ia melipat kedua tangannya di dada. Postur tubuhnya menunjukkan dominasi mutlak. Mas Bayu memang suka menjaga perasaan ibu agar ibu bangga punya anak laki-laki yang sukses. Tapi faktanya, Mas Bayu hanya menumpang di sini, Bu. Gaji Mas Bayu habis untuk operasional dia sendiri dan kiriman bulanan ke ibu. Cicilan rumah? No. Listrik? No. Bahkan paku di dinding untuk menggantung foto ibu itu. Saya yang beli. Bayu yang duduk di sudut sofa semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani menatap ibunya. Kebohongan kecil yang ia pelihara demi menjaga gengsi di depan keluarganya kini menjadi bumerang yang menghancurkan harga dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain meja, Mbak Rini tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ia tidak peduli dengan sertifikat rumah.
Fokusnya terpaku pada lembaran daftar hutang yang dibongkar Sari. Lembar demi lembar ia balik, dan setiap halaman menampilkan dosa finansialnya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. 20 juta di aplikasi pinjol A, 15 juta di kartu kredit bank B, tunggakan cicilan motor 3 bulan. Sari menyebutkan angka-angka itu dengan nada datar seperti sedang membacakan menu makanan. Mbak Rini pikir saya tidak tahu? Selama setahun terakhir, setiap kali ada orang tak dikenal menelepon ke nomor rumah lama atau meneror Mas Bayu, sayalah yang diam-diam membereskannya. Saya bayar tagihan itu sedikit demi sedikit supaya nama baik keluarga ini tidak hancur. Tapi ternyata, kebaikan saya dianggap kebodohan. Mbak Rini mengangkat wajahnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang dimakiap tebal. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Sari, tolong. Sar. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau suamiku yang di kampung tahu, aku bisa dicerai. Tolonglah, kita kan saudara. Sari tertawa pendek. Tawa yang kering tanpa emosi. Saudara? 5 menit yang lalu Mbak Rini bilang saya pelit. Mbak Rini bilang 1 juta cukup untuk anak saya. Sekarang minta tolong atas nama persaudaraan. Sari kemudian mengambil 1 lembar kertas lagi dari dalam amplop yang belum sempat mereka sentuh. Ia meletakkannya di hadapan mereka. Itu adalah surat yang ia ketik sendiri dengan format formal, lengkap dengan meterai 10.000 yang sudah ia tanda tangani. Apalagi ini? Tanya ibu mertua dengan suara lemas. Energinya sudah habis terkuras oleh syok yang bertubi-tubi. Itu adalah surat pernyataan pemutusan bantuan finansial, jawab Sari tegas. Isinya sederhana, Bu. Mulai detik ini, jam ini, saya, Sari Andriani, menyatakan berhenti menanggung biaya hidup siapapun selain anak saya, Bima. Saya berhenti membayar tunggakan hutang Mbak Rini. Saya berhenti mengirim uang tambahan untuk ibu di luar kemampuan gaji Mas Bayu. Dan yang paling penting, saya tidak akan menyerahkan 1 rupiah pun gaji saya kepada ibu. Ibu mertua membaca surat itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis jelas bahwa segala fasilitas yang selama ini mereka nikmati, pulsa, paket data, baju lebaran, hingga renovasi rumah di kampung tahun lalu, semuanya berasal dari dompet Sari, bukan Bayu. Jadi, uang renovasi dapur ibu tahun lalu itu, uang kamu? Tanya ibu mertua terbata-bata. Uang bonus akhir tahun saya, Bu. Mas Bayu tidak punya uang sebanyak itu. Jawab Sari. Saya memberikannya atas nama Mas Bayu supaya ibu senang. Supaya ibu tidak meremehkan anak ibu sendiri. Tapi balasan ibu apa? Ibu datang ke sini, mau merampas gaji saya, dan menyuruh saya memberi makan cucu ibu dengan uang 1 juta? Di mana hati nurani ibu? Pertanyaan itu menggantung di udara, menghantam ulu hati ibu mertua dengan keras. Ia terdiam 1000 bahasa. Rasa malu yang luar biasa mulai merayap naik ke wajahnya. Selama ini ia menyombongkan diri di hadapan tetangga kampung bahwa anaknya sukses di Jakarta, bahwa menantunya tunduk padanya. Ternyata, ia hanyalah benalu yang hidup dari belas kasihan menantu yang ia hina. Mbak Rini tiba-tiba bersimpuh di kaki Sari, memegang ujung celana kulot Sari. Sar, tolong Sar, bayarin dulu hutangku yang jatuh tempo besok. Bunganya gila-gilaan. Sar, aku janji bakal ganti. Aku janji bakal pulang kampung besok juga. Tapi tolong lunasi yang 5 juta itu dulu. Sari menatap iparnya dengan tatapan jijik. Ia menarik kakinya perlahan, melepaskan pegangan tangan Rini. Tidak, Mbak. Saya sudah selesai menjadi sapi perah. Uang 5 juta yang Mbak minta itu adalah jatah susu dan sekolah Bima. Saya tidak akan mengorbankan masa depan anak saya demi menutup gaya hidup Mbak yang tidak tahu diri. Silakan Mbak jual tas-tas branded KW Mbak itu. Atau minta tolong ibu yang katanya surganya anak laki-laki. Sari beralih menatap ibu mertua yang kini duduk terkulai lemas di sofa. Wajah angku itu sudah hilang tak berbekas. Ibu bilang tadi mau pegang gaji saya, kan? Ibu bilang mau atur keuangan? Nah, sekarang silakan ibu atur hutang anak perempuan ibu ini. Silakan ibu atur gaji Mas Bayu yang tinggal sisa 2 juta setelah dipotong ongkos kerjanya.
Cukupkan uang segitu untuk bayar hutang Mbak Rini dan gaya hidup ibu? Cukup. Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya bisa memalingkan wajah, menyembunyikan air matanya yang mulai jatuh. Ia sadar, ia telah kalah telak. Ia datang dengan niat merampok, tapi justru ia yang ditelanjangi aibnya. Bayu akhirnya berdiri. Ia berjalan mendekati ibunya dan kakaknya. Wajahnya campuran antara marah, malu, dan kecewa. Bu, Mbak. Suara Bayu bergetar. Aku kecewa sama kalian. Aku sudah berusaha jadi anak yang baik, tapi kalian malah mau menghancurkan rumah tanggaku. Kalian bohong soal kangen cucu. Kalian cuma mau uang Sari. Kalian bikin aku malu sebagai suami. Bayu, ibu. Ibu mertua mencoba membela diri, tapi suaranya tercekat. Sudah, Bu, potong Bayu. Kalian lihat sendiri kan? Rumah ini punya Sari. Uang yang kita makan punya Sari. Aku nggak punya hak apa-apa buat nahan kalian di sini kalau Sari sudah marah. Sari menarik napas panjang, menetralkan detak jantungnya yang masih memburu. Klimaks malam ini berjalan sesuai rencananya. Bahkan lebih menyakitkan bagi mereka daripada yang ia duga. Amplop tebal itu bukan berisi uang yang bisa membuat mereka kaya, tapi berisi kenyataan yang membuat mereka miskin seketika. Miskin harga diri dan miskin argumen. Malam ini sudah larut, ucap Sari memecah keheningan. Suaranya kembali tenang namun penuh otoritas. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Silakan tidur. Tapi ingat, ini malam terakhir kalian tidur nyenyak di rumah saya dengan fasilitas saya. Sari membereskan kertas-kertas di meja, memasukkannya kembali ke dalam amplop. Kecuali fotokopi hutang Mbak Rini yang sengaja ia tinggalkan tergeletak di meja sebagai pengingat dosa. Besok pagi, saya ingin melihat perubahan, ujar Sari sambil berbalik badan menuju kamar, meninggalkan 3 orang yang masih terpaku dalam kehancuran masing-masing di ruang tengah. Langkah Sari terasa ringan. Beban di pundaknya seolah terangkat bersamaan dengan terbukanya topeng-topeng mereka. Matahari pagi di Jakarta bersinar cerah. Kontras dengan suasana muram di dalam rumah Sari. Biasanya, pagi hari di rumah itu diwarnai dengan suara televisi yang keras atau keluhan ibu mertua soal menu sarapan. Tapi pagi ini, rumah itu hening. Hening yang canggung dan menyakitkan. Sari bangun seperti biasa, memandikan Bima, dan bersiap-siap. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak memasak sarapan. Meja makan yang biasanya penuh dengan tudung saji, kini kosong melompong. Hanya ada teko air putih dan gelas-gelas kosong. Dapur bersih. Kompor dingin. Sari dengan sengaja tidak menyalakan api kehidupan di dapur itu untuk orang-orang yang tidak menghargainya. Saat Sari keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi sambil menggendong Bima yang wangi bedak bayi, ia melihat ibu mertua dan Mbak Rini sudah duduk di ruang tamu. Koper-koper mereka sudah tertumpuk di dekat pintu. Wajah mereka sembab, mata bengkak, menandakan mereka tidak tidur semalaman. Tidak ada lagi make-up tebal di wajah Mbak Rini, dan tidak ada lagi dagu yang diangkat tinggi oleh ibu mertua. Mereka tampak kuyu, layu seperti tanaman yang dicabut dari akarnya. Bayu duduk di kursi terpisah, sudah mengenakan kemeja kerjanya, namun dasinya belum terpasang rapi. Ia menatap istri dan anaknya dengan tatapan memohon maaf. Mau kemana koper-koper ini? Tanya Sari basa-basi, meski ia tahu jawabannya. Ia mendudukkan Bima di kursi makan bayinya dan memberinya biskuit. Ibu mertua menunduk, meremas tangannya sendiri. Suaranya terdengar lirih, jauh berbeda dari suara lantang yang kemarin memintanya menyerahkan gaji. Kami mau pulang. Sar, balik ke kampung. Oh, begitu, respon Sari singkat, tanpa nada menahan sedikit pun. Baguslah kalau begitu. Kebetulan hari ini saya panggil tukang AC untuk bersihkan kamar tamu, jadi memang harus dikosongkan. Jawaban Sari yang dingin membuat hati ibu mertua semakin menciut. Dulu, setiap kali ia mau pulang kampung, Sari akan sibuk membungkuskan oleh-oleh, menyelipkan amplop berisi uang saku, dan memesankan tiket travel yang paling nyaman. Tapi kali ini, Sari hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan seorang ratu yang sedang mengusir pengemis yang tidak tahu diri.
Sar, panggil Mbak Rini pelan, matanya melirik ke arah tas tangan Sari, berharap ada keajaiban terakhir berupa uang pesangon. Kami pulang naik bis ekonomi saja. Uang kami pas-pasan. Itu adalah kode keras minta uang saku. Sari tersenyum tipis. Ia merogoh tasnya. Mata Mbak Rini dan ibu mertua berbinar sekejap, berharap Sari luluh. Namun, Sari hanya mengeluarkan ponselnya. Hati-hati di jalannya. Saya pesankan taksi online sampai terminal saja. Bayarnya pakai saldo aplikasi saya. Jadi kalian tidak usah bayar taksinya. Itu bantuan terakhir saya. Ucap Sari sambil mengetik di layar ponselnya. Harapan mereka hancur berkeping-keping. Hanya taksi sampai terminal. Tidak ada amplop tebal. Tidak ada pelunasan hutang. Tidak ada bekal makanan. Sar, kamu tega membiarkan ibu pulang dengan tangan kosong? Tanya ibu mertua akhirnya. Air matanya menetes. Ibu ini orang tua. Sar, masa kamu tidak kasih pegangan buat ibu di jalan? Sari menghentikan gerakan jarinya di layar ponsel. Ia menatap mertuanya lurus-lurus. Bu, ucap Sari tegas. Selama bertahun-tahun saya memberi ibu dengan tangan penuh. Tapi ibu tidak pernah merasa cukup. Ibu malah mau memotong tangan yang memberi ibu makan. Amplop kosong kemarin adalah cerminan hati saya yang sudah ibu kuras habis. Uang saya adalah untuk anak saya. Jika ibu butuh uang, mintalah pada anak ibu sendiri. Mas Bayu ada di situ. Sari menunjuk Bayu. Bayu merogoh dompetnya, mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan, sisa uang pegangannya sampai akhir bulan. Ini, Bu, cuma ini yang Bayu punya. Cukup buat beli makan di jalan. Kata Bayu menyerahkan uang itu dengan tangan gemetar. Ibu mertua menatap 3 lembar uang itu dengan tatapan nanar. Dulu, ia bisa pulang membawa jutaan rupiah dari Sari. Sekarang, hanya 300 ribu. Inilah harga yang harus dibayar untuk keserakahannya. Karma itu nyata, dan ia datang dengan sangat cepat. Suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Taksi online pesanan Sari sudah datang. Mobil sudah datang, kata Sari. Silakan. Tanpa banyak bicara lagi, Mbak Rini menyeret koper-kopernya dengan susah payah. Tidak ada sopir travel yang membantu mengangkat barang kali ini. Ibu mertua berjalan tertatih-tatih di belakangnya. Punggungnya yang biasanya tegak kini membungkuk karena malu. Mereka berjalan melewati Sari tanpa berani menatap mata menantunya itu. Saat mereka sampai di pintu, Sari bersuara lagi, memberikan ultimatum terakhir. Bu, Mbak Rini, panggil Sari. Mereka berhenti dan menoleh. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini dengan niat menguasai apa yang bukan hak kalian. Rumah ini milikku. Uangku untuk anakku. Jika ibu mau atur keuangan, atur gaji anak ibu sendiri yang jumlahnya pas-pasan itu. Jika kalian mencoba membuat onar lagi atau menjelekkan nama saya di kampung, saya tidak akan segan memproses bukti-bukti hutang Mbak Rini ke jalur hukum dan memblokir akses Mas Bayu ke kalian. Paham? Mereka mengangguk cepat dengan wajah ketakutan, lalu buru-buru masuk ke dalam taksi, seolah ingin segera lari dari aura intimidasi Sari yang begitu kuat. Mobil itu pun melaju pergi, membawa serta benalu yang selama ini menggerogoti kebahagiaan rumah tangga Sari. Sepeninggal mereka, rumah terasa sangat lega. Udara yang masuk terasa lebih segar. Sari menutup pintu depan dan menguncinya rapat-rapat, seolah mengunci semua energi negatif di luar sana. Ia berbalik dan melihat Bayu masih berdiri mematung di ruang tamu. Suaminya itu tampak kacau. Dek. Bayu mendekat, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Sari. Ia memeluk kaki istrinya sambil menangis sesenggukan. Maafin aku, Dek. Aku bodoh. Aku suami yang tidak berguna. Aku biarkan mereka injak-injak kamu. Maafin aku. Sari menatap suaminya yang menangis di kakinya. Rasa marahnya sudah reda, berganti dengan rasa lelah yang luar biasa. Ia tahu Bayu bukan orang jahat, hanya terlalu lemah dan tidak punya pendirian. Tapi kejadian ini adalah tamparan keras yang dibutuhkan Bayu untuk menjadi dewasa. Sari memegang bahu Bayu, memintanya berdiri. Bangun, Mas.
Jangan bersimpuh di kaki manusia. Bayu berdiri, menghapus air matanya. Aku janji, Dek. Mulai sekarang aku akan tegas. Aku nggak akan kirim uang ke ibu kalau kebutuhan rumah dan Bima belum terpenuhi. Aku akan blokir nomor Mbak Rini kalau dia minta uang lagi. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Sari menatap mata suaminya dalam-dalam, mencari kesungguhan di sana. Ia melihat penyesalan yang nyata. Ini kesempatan terakhir, Mas, ucap Sari pelan namun tajam. Aku bisa hidup sendiri dan membesarkan Bima dengan uangku sendiri. Aku tidak butuh suami yang cuma jadi beban pikiran. Kalau kamu tidak berubah, surat berikutnya yang aku keluarkan bukan lagi surat rincian hutang, tapi surat gugatan cerai. Bayu mengangguk kuat-kuat. Wajahnya pucat mendengar ancaman itu. Iya, Dek. Aku mengerti. Aku janji. Sari menghela napas panjang, melepaskan beban di dadanya. Ya sudah. Sana cuci muka. Terus berangkat kerja. Nanti telat. Kita mulai lagi dari awal. Tapi dengan aturan baru. Bayu mencium kening Sari dengan penuh rasa terima kasih dan hormat. Lalu berpamitan pada Bima. Setelah Bayu pergi, Sari kembali duduk di kursi makannya, menemani Bima yang sedang asyik mengunyah biskuitnya. Bima tertawa riang, tidak tahu menahu tentang badai yang baru saja berlalu. Sari tersenyum, kali ini senyum yang tulus dan damai. Ia melihat sekeliling rumahnya. Rumah ini adalah istananya. Istananya yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Dan hari ini, ia telah berhasil mempertahankan istananya dari serbuan musuh. Mertua dan ipar yang serakah pulang dengan malu dan tangan hampa. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Sari memeluk Bima, mencium pipi gembil anaknya. Semuanya sudah beres. Nak, sekarang kita bisa hidup tenang. Uang ibu hanya untuk Bima, untuk masa depan Bima. Sari kembali fokus membesarkan anaknya dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Tanpa gangguan, tanpa drama, dan yang terpenting, tanpa benalu. Ia telah memenangkan perangnya, bukan dengan teriakan, tapi dengan kecerdasan dan sebuah amplop yang memberi pelajaran paling berharga bagi mereka yang serakah. Tamat.